kita dari kelompok 2 7A. Kita hari ini melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, aku Arista. Halo, aku Tiara. Aku Pica. Aku Hakim. Aku Leon. Aku Keva. Jadi jadi kita sekarang ada di Museum Sandi dan nanti jam 10 kita bakal lanjut ke Museum TNI AD dan ikutin keseruan kita ya. Dadah. Di sini, kami disajikan sejarah singkat mengenai persandian di Indonesia dan dunia. Kriptologi adalah ilmu tentang cara merahasiakan berita atau informasi yang meliputi dua hal, yaitu kriptografi dan kriptoanalisis. Oke, jadi sebelumnya kami juga dijelaskan tentang Bapak Persandian Negara Republik Indonesia, yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Rubiono Kertopati. Sejarah ceritanya adalah, setelah mendapatkan mandat dari Menteri Pertahanan, Rubiono Kertopati segera mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk mengamankan komunikasi Kementerian Pertahanan. Pada akhir tahun 1946, Dinas Kode mulai menyelenggarakan monitoring pemberitaan siaran radio. Sampai akhir tahun 1947, Dinas Kode berhasil mengupas kodegram hasil monitoring tanpa mengetahui sistem dan kuncinya dari berbagai institusi lain. Dan sampai akhir tahun 1948, tercatat berbagai institusi berhasil dihubungkan oleh Dinas Kode. Ini dia salah satu potret ketika kurir mengantarkan berita pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan sepeda ini nih. Oh iya, gambar tersebut merupakan buku kode C dan buku kode B yang ditulis oleh Rubiono Kertopati. Nah, itu ada banyak mesin-mesin sandi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kalian tentang informasi isi Museum Sandi. Oke, sekarang waktunya kami pindah ke Museum TNI AD. Saat kami tiba di Museum TNI AD, kami pun langsung pergi ke aula museum dan dijelaskan mengenai sejarah singkat pertempuran Kota Baru oleh Bapak Supartiono. Pak Supartiono menjelaskan bahwa ini semua berawal dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun Indonesia telah merdeka, masih ada ribuan tentara Jepang di seluruh Indonesia, salah satunya di tanah Jogja. Bendera Jepang pun masih berkibar tinggi di atas Gedung Agung Yogyakarta hingga pada bulan September 1945 saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengatakan bahwa tanah Keraton Ngayogyakarta dan tanah Pakualam adalah wilayah dari Indonesia. Pada bulan itu juga, dua orang pelajar bernama Ngaisyah dan Umiyah mengganti bendera Jepang dengan bendera pusaka merah putih di Gedung Agung Yogyakarta. Peristiwa itu juga merupakan isyarat kepada Jepang untuk segera meninggalkan Yogyakarta. Pihak Indonesia pun melakukan perundingan dengan pihak Jepang untuk segera menyerahkan persenjataan Jepang kepada pihak Indonesia. Namun Jepang menolak. Hal ini menyebabkan terjadinya penyerbuan Kota Baru. Pasukan Indonesia menyerang markas persenjataan Jepang atau markas Otsuka Butai.
Pada akhirnya pihak Indonesia berhasil mengambil alih markas Otsuka Butai dan pihak Jepang secara resmi menyerahkan persenjataan mereka pada pihak Indonesia. Tercatat ada 21 pasukan Indonesia yang gugur dalam pertempuran tersebut. Nama mereka kini diabadikan menjadi nama jalan di wilayah Kelurahan Kota Baru, Yogyakarta. Kami diajak berkeliling Museum TNI AD dan melihat koleksi-koleksinya, mulai dari sejarah pertempuran Indonesia, jenderal TNI dari masa ke masa, persenjataan dan juga seragam TNI dari zaman dahulu hingga yang sekarang. Ini asli. Ya. Oh. Tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Sudah rusak. Ini bunker Jepang. Kami diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Supartiono. Apa yang perlu disampaikan kepada generasi penerus bangsa yang sekarang untuk melanjutkan semangat para pejuang di masa lampau? Sebagai usia pelajar, ya belajarlah yang giat, raihlah prestasi, pokoknya untuk mendharmabaktikan kepada negara kesejahteraan Indonesia demi kesejahteraan, ya, demi kesejahteraan.